Pria ini sedang berdiskusi dengan dua anaknya. Mereka berbicara soal neneknya. Si pria ingin mengirim ibunya ke panti jompo karena sudah sering membuat ulah. Tapi percakapan itu didengar oleh si ibu. Hal itu benar-benar membuatnya sedih. Kesedihannya bahkan terbawa hingga ke tempat kerja. Di tengah kesedihannya itu, ia didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai pemilik restoran yang dulu resepnya pernah dicuri oleh si nenek. Si nenek yang biasanya beringasan kali ini justru ingin menghindar. Ia sudah banyak masalah. Ia pun pasrah ketika harus dipukuli oleh si wanita itu. Ia pun hanya bisa menangis dan mengakui semua perbuatannya. Semua itu ia lakukan demi menghidupi anaknya dengan kondisi sendirian tanpa suami. Tapi sekarang anak yang ia sayang-sayangi sejak dulu ingin mengirimnya ke panti jompo. Sepulang kerja, si nenek tak langsung ke rumah. Ia duduk di halte sambil menangis. Ia sangat putus asa dan bersedih setiap kali teringat dengan anaknya yang ingin mengirimnya ke panti jompo. Si nenek terus menangis. Ia masih teringat anaknya yang hendak mengirimnya ke panti jompo. Hingga akhirnya ia melihat sebuah studio foto di seberang jalan. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke studio foto itu. Pikirannya ini mungkin foto terakhir kalinya sebelum ia mati. Si nenek pun tanpa ragu masuk ke dalam studio. Ia kemudian bermake up sebaik mungkin. Si fotografer pun berjanji untuk memberikan foto terbaiknya. Foto yang akan memperlihatkan si nenek jauh lebih muda. Jepret, cahaya lampu berkilau, dan nenek itu pun menyelesaikan sesi pemotretan. Si nenek kemudian keluar dan langsung menuju bus. Tapi saat di atas bus, ia tiba-tiba digoda oleh 3 pemuda. Ia terkejut ketika melihat bayangan wajahnya di kacamata si pemuda. Ia terlihat begitu muda, seperti usia 20-an tahun. Ia masih shock. Ia kemudian melihat ke jendela bus dan terkejut lagi. Ia kemudian turun dan pergi ke apotik untuk membeli obat penenang. Saking keheranan, ia kembali ke studio foto tempat ia berfoto sebelumnya. Tapi tempat yang ia datangi sudah berubah menjadi sebuah restoran. Seorang perempuan di tempat itu mengatakan tak ada satu studio pun di tempat itu selama 10 tahun terakhir. Ia pun makin kebingungan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dengan kejadian yang ada. Setelah berubah menjadi lebih muda, si nenek memutuskan untuk menikmati kehidupannya. Ia pergi ke salon untuk ganti model rambut. Ia beli pakaian yang lebih kekinian. Ia pun membeli sepatu. Ia mengubah tampilan bahkan gaya hidupnya. Suatu hari ia datang ke kafe tempat ia bekerja. Ia lalu menyanyi di kafe itu. Saat itu tak seorang pun menyadari dirinya. Dan dari sekian banyak penonton, ternyata ada seorang cucu laki-lakinya yang turut menyaksikan. Kemudian si cucu mendekati si nenek yang sudah berubah menjadi gadis muda. Ia mengajak si nenek untuk bergabung dengan bandnya. Dan si nenek pun setuju. Kini ia ikut menyanyi bersama band cucunya. Ia menikmati kehidupan barunya. Ia pun berhasil mendongkrak popularitas band cucunya itu. Dari sekedar main di pinggir jalan, berubah menjadi main di kafe dan klub malam.